Dalam Lukas, pernyataan Yesus juga, Lukas 20 nomor 36, bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh rohania sama dengan malaikat. Jadi kebangkitan itu adalah bangkitnya tubuh rohania, bukan jasmani. Jadi orang yang dibangkitkan akan apa istilahnya itu ya, akan dijadikan sebagai suatu keadaan spiritualisasi, menjadi tubuh rohani atau tubuh yang tidak akan mati lagi. Jadi sekali lagi dia tidak akan mati, tapi cukup sekali saja. Seperti yang diterangkan dalam Lukas yang saya terangkan tadi. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam hidup yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Tuhan karena mereka telah dibangkitkan. Nah, kalau kita lihat di dalam Korintus 1 Korintus ya 15, demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Berarti yang disebut kebangkitan adalah roh. Bukan bangkit jasad, ya, bukan bangkit jasad, tapi rohnya yang bangkit. Ini menurut pemahaman yang ada di dalam kitab Korintus dan juga di dalam kitab Lukas. Nah, kalau kita melihat Bang, sedikit lagi Bang, kalau kita melihat di dalam keadaan yang terjadi di dalam Lukas 24 37, mereka terkejut dan ketakutan karena menyangka mereka melihat hantu. Mengapa para murid mengira bahwa Yesus adalah hantu? Apakah Yesus terlihat seperti hantu? Tidak. Alasannya karena mereka hanya mendengar dari desas-desus bahwa guru mereka Yesus itu telah disalibkan. Mereka hanya mendengarkan berita-berita, mereka hanya mendengarkan kabar burung bahwa guru mereka telah mati, dan mereka mendengar dari informasi desas-desus bahwa guru mereka mati dan dikuburkan selama 3 hari. Itulah sebabnya kenapa mereka menyangka bahwa yang mereka lihat ini adalah hantu. Karena tidak ada dalam benak mereka kalau guru mereka itu akan bangkit dari kematian, keluar dari kubur. Itu nggak ada. Nggak ada dalam pikiran mereka guru mereka hari ketiga akan keluar. Nah, itu yang saya ingin sampaikan, bahwa Isa atau Yesus dalam pandangan Islam itu tidak mengalami kematian, tapi langsung terangkat ke langit. Sementara yang disalibkan itu adalah orang yang menggantikan beliau. Wa ma qatalu wa ma salabu wa khutbah Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 33. Demikian. Ya, betul. Silakan Bang Daniel atau Bang Rostrom, dibantah dong. Iya. Enggak dibantah. Enggak dibantah. Malam Bang Zuma. Malam Saudara Rostrom. Ya, Bang, ada nggak ya? Berarti begini, kalau menurut Islam, Yesus di pasca kejadian itu dia langsung terangkat atau tidak? Karena sedangkan di Kristen ini itu dia masih berputar-putar selama 40 hari masalahnya. Nah, itu gimana Bang? Ada jawaban mungkin? Tadi dijawab oleh Al-Quran. Mereka tidak menyalib, mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, melainkan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Ketika ada pencobaan pembunuhan, mereka membuat tipu daya. Allah kemudian mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Diangkat, inni mutawaffik wa rafi'uka ala ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Jadi dalam gambaran
Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam ketika hendak dicelakai, Allah seketika itu telah mengangkat. Saat itu diangkat. Dia tidak lagi dibiarkan kemudian untuk seperti yang dalam pemahaman Kristen 40 hari 40 malam. Masih tinggal kemudian menampakkan diri. Itu tidak, Bang. Malah kalau ini ya, izinkan saya, kalau di dalam pandangan Al-Quran, seperti yang saya terangkan beberapa saat yang lalu, bagaimana Allah kemudian menjadikan iblis ini menjadi pemimpin bagi orang-orang kufur yang hendak kemudian menipu Allah dan membunuh utusan Allah. Di dalam Al-Quran yang saya katakan kemarin, surah Al-A'raf di ayat 30, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kemudian iblis menjadi tuan bagi mereka, menjadi pemimpin, menjadi junjungan bagi mereka. Nah, ini terjadi ketika di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, maka Tuhan menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi tuan, menjadi Tuhan bagimu. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Jadi Allah karena pengingkaran mereka ingkar kemudian kepada Nabi utusan Allah, maka karena ucapan mereka, karena tindakan mereka dihukum. Dan itu seirama dengan ucapan Yesus, Bang. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun. Matius 12 nomor 38. Selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Tuh, anak manusia yang disebutkan. Yudas anak manusia. Yang menggantikan Nabi Isa sudah tentu anak manusia. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti ada kebangkitan yang kemudian terjadi pada hari ketiga. Ada satu hal yang menarik, Saudara Rostrum. Di dalam Matius 26, data nomor 24. Di situ Yesus dengan lisannya sendiri berkata begini, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Maksudnya, Nabi Isa atau Yesus sebagai anak Maryam, anak manusia, memang akan terangkat sesuai dengan yang tertulis tentang dirinya. Nah, kalau kita lihat pengakuan Yesus, jangan lari ke Al-Quran dulu. Ya. Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44, aku memang harus, semua apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur harus tergenapi. Jadi yang tertulis tentang dia di Taurat, itu pengakuan Yesusnya, bukan yang tertulis di Roma, Filipi, Efesus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Galatia, bukan. Tetapi yang dia katakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di Taurat, di kitab nabi-nabi, dan di kitab Mazmur. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab para nabi, ya anggaplah kitab para nabi, kitabnya orang-orang Yahudi, kitab perjanjian lama, tidak ada satupun data mengenai kebangkitan pada hari ketiga. Tidak ada data manusia dihapuskan dosanya dengan mengorbankan manusia, apalagi mengorbankan Tuhan. Nggak ada data itu. Bahkan kalau kita lihat dalam Matius 16, nyahlah iblis ketika Petrus mencoba untuk menahan Yesus agar jangan pergi. Jangan pergi Yesus, nanti kamu dibunuh. Apa kata Yesus? Nyahlah iblis, kau adalah satu batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan yang maha kuasa. Nah, berarti yang harus terjadi terhadap Yesus pada saat orang-orang Yahudi yang kufur ini berkongko untuk sepakat
membunuh Yesus orang suci ini, maka pencipta langit dan bumi punya rencana lain. Makanya saudara, kalau kita bahas ini, Islam Kristen harus dudukkan perkara ini pada poin yang sesungguhnya. Apa poinnya? Jangan semangat beragama Kristen, jangan semangat beragama Islam yang kita jadikan sebagai pengusung penyaliban. Jangan. Karena kalau semangat keislaman dan semangat kekristenan, maka pola ini akan menjadi rancu. Tetapi tidak akan rancu, sekali lagi, tidak akan rancu kalau kita bersandar terhadap keadaan. Seperti dalam Al-Quran diterangkan, wahai Nabiku Muhammad, aku akan memberitakan kepadamu berita-berita gaib, cerita-cerita gaib, peristiwa-peristiwa gaib. Maksudnya gaib yang tidak ada kamu di situ, kamu tidak ada jadi saksi di sana, tapi engkau akan tahu karena aku memberitakan cerita ini, dan ini gaib bagimu. Di antaranya adalah tentang Maryam dan juga anaknya. Nah, lalu kemudian ketika diterangkan bahwasanya di mana beliau Nabi Isa alaihissalam diutus, orang-orang melakukan kemungkaran, mereka saling bantah-bantahan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjabarkan kemudian ketika orang-orang ini membuat kemungkaran terhadap Nabi Isa alaihissalam. Orang membuat kemungkaran, mereka membuat tipu muslihat. Nah, artinya saudaraku, bukan Islam yang menjadi saksi, bukan Kristen yang menjadi saksi, bukan Islam, bukan Kristen yang menjadi pelaku. Orang Islam dan orang Kristen tidak ada di TKP. Maka kalau di Al-Quran yang menjadi kemudian sumber adalah informasi dari langit. Kalau dalam Bible yang menjadi sumber adalah kesaksian orang-orang. Nah, kesaksian orang-orang tentu bukan menceritakan tentang bagaimana doktrin yang ada di dalamnya, tetapi betul-betul menceritakan posisi sesungguhnya terkait dengan apa yang terjadi terhadap Yesus dan orang-orang yang ada pada zaman itu. Nah, alhasil kalau di Al-Quran jelas, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Ternyata orang-orang Yahudi, bukan Kristen, ternyata orang-orang Yahudi melakukan kemungkaran, melakukan keingkaran, melakukan satu tindakan mufakat, makar untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam menurut Al-Quran. Dan ternyata saudara-saudara sekalian, di luar konsep kekristenan dengan embel-embel dosa waris dan seterusnya, rupa-rupanya peristiwa itu terjadi bersih, tidak ada campur tangan doktrin di dalamnya. Di mana itu tertulis? Di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Subhanallah. Bersih tanpa campur tangan Paulus, bersih tanpa campur tangan kemudian doktrin dan dogma bapak-bapak gereja. Saya bacakan, izinkan saya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria. Ini cerita tentang bagaimana Yesus membangkitkan saudara Maria Lazarus dan menyaksikan. Yohanes 11, 45, 57. Ini bersih dari doktrin. Nggak ada embel-embel mimbar gereja, tidak ada embel-embel perpuluhan gereja, tidak ada embel-embel baptis gereja, atau apapun itu. Nggak ada, murni. Sama seperti yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Banyak di antara orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus kepadanya. Tetapi, nah ini, ada yang mencoba untuk melaporkan, cemburu, iri, bahaya, terancam mereka. Ada yang pergi melapor kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah Yesus lakukan. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Ini latar belakangnya. Jadi tidak ada tendensi doktrin, tidak ada tendensi Kristen di sini, nggak ada, murni, nggak ada dogma di sini, nggak ada doktrin. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, imam kepala, mahkamah agama berkumpul, sidang mendadak mereka. Apa yang harus kita lakukan katanya? Apa yang harus kita lakukan? Yesus ini bahaya, banyak melakukan mujizat. Apabila kita biarkan Yesus
maka semua orang akan percaya kepadanya, dan kalau itu terjadi maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Nah, ketahuan. Ini latar belakang kenapa bangsa Yahudi ingin membunuh Yesus. Ingat, jauhkan dulu doktrin dan dogma Kristen, begitu juga dogma Islam atau doktrin yang ada di Islam tentang ini. Jauhkan. Kata ini perkara terjadi pada bangsa Yahudi, bukan terhadap bangsa Islam, bukan juga terhadap bangsa Kristen. Bukan. Ini murni adalah kejadian di dalam rumah tangga Yahudi. Kita hanya penonton, kita hanya penikmat saja. Biarkan terjadi masalah itu dan kita baca dan kita pelajari apa sebenarnya yang terjadi di dalam rumah tangga Yahudi bersama dengan Yesus. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Kita baca nomor 49 lanjutannya. Tetapi seseorang di antara mereka, yaitu Kayafas. Siapa Kayafas ini? Apakah dia penatua? Apakah dia pendeta? Apakah dia pastor? Apakah dia prajurit Romawi? Ternyata bukan. Beliau adalah imam besar. Kalau dikatakan imam besar, berarti dia ahli dalam kitab Yesaya yang sering dikutip oleh Kristen untuk mengambil nubuat-nubuat. Berarti dia ahli kitab Mazmur, dia ahli kitab Daniel, dia ahli kitab Tanakh. Berarti dia paham betul, sebab dia adalah imam besar pada tahun itu. Sebagai imam besar kemudian beliau berkata, mendengarkan rapat orang-orang, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang ahli Taurat, berkumpul orang-orang Yahudi. Imam kepala sebagai pemimpin tertinggi pun berkata, kalian khawatir, kalian tahu, kalian tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus itu mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Subhanallah. Imam kepala, bukan pendeta, bukan pastor yang ngarang-ngarang cerita, tapi imam kepala memutuskan perkara. Apa kata beliau? Kalian tidak insaf, kalian tidak tahu apa-apa. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ini berbicara mengenai politik ekonomi. Tidak bercerita tentang doktrin dogma yang terkait dengan dosa waris lah, Adam dikutuk lah, mewariskan dosa. Itu tak ada, bullshit itu semua. Kalau kita mendudukkan perkara pada tuan rumah. Lalu apa yang terjadi? Lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Nah, bukan dari dirinya sendiri, tetapi siapa yang mengatakan itu? Ilham dari Tuhan. Hal itu tidak dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu dia bernubuat. Keren kan? Dia tidak mengatakan dari dirinya sendiri, tapi dia bernubuat. Seorang imam kepala bernubuat harus dipercaya oleh orang Yahudi. Imam ini imam besar, bukan imam kecil, imam besar. Bernubuat. Apa isi nubuatannya? Nendang kali isi nubuatannya. Apa katanya? Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Dan bukan untuk bangsa Israel yang ada pada tempat itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang telah bercerai-berai. Yehezkiel 5 nomor 12, sepertiga dari keturunan Yakub aku buat bercerai-berai, aku hembuskan ke seluruh penjuru mata angin layaknya angin. Inilah Yesus harus mati untuk Bani Israel. Imam kepala bernubuat bukan dari dirinya sendiri, tetapi dia mengatakan Yesus ini harus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa Batak, bukan untuk bangsa Toraja, bukan untuk orang Manado, bukan untuk orang Cina, bukan untuk orang Flores, bukan untuk orang apapun itu.
yang merasa dirinya sebagai Kristen, Katolik atau apapun sektenya. Bukan. Tetapi Yesus dibunuh oleh pelaku. Dasar pijakannya itu hanya karena takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Loh, kok bisa kayak gitu? Yes, Anda lewat, pendeta lewat, lulusan STT lewat, S2, S3, S4, S5, S tontong dari teologi Kristen lewat semuanya. Kenapa? Karena yang bernubuat ini adalah imam kepala tertinggi. Karena itu, apa katanya? Ketika dikatakan, dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang tercerai-berai. Apa yang terjadi? Apa endingnya? Baca nomor 53. Apa itu? Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Sebelumnya tak ada. Di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Daniel, di dalam kitab Yeremia, di dalam kitab Kejadian, di dalam kitab apapun itu, tidak ada cerita-cerita untuk membunuh orang suci, untuk membunuh orang yang dikasihi, untuk membunuh orang benar. Itu tak ada. Teu aya, ndek nara. Itu enggak ada. Muncul kemudian prinsip untuk membunuh Yesus, asas pembunuhan berdasarkan atas apa? Takut bangsanya dirampas oleh Roma, saudara-saudara. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nah, Kristen muncul ratusan tahun kemudian. Oh, Yesus turun ke bumi memang untuk nebus dosa. Saudaraku, cerita itu tidak ada pada saat kejadian di dalam rumah tangga Yahudi. Siapa kalian yang sok tahu? Sedangkan pada saat itu, setelah mereka sepakat membunuh Yesus, apa reaksi Yesus? Baca 54. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota bernama Efraim, dan disitulah Yesus tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk mensucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri dalam bait Tuhan, mereka berkata seorang kepada yang lain, dari satu orang kepada seorang yang lain, bagaimana pendapatmu? Akankah Yesus akan datang ke pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada agar melaporkannya, agar mereka dapat menangkap atau membunuh Yesus. Wow, kemana para pendeta saat itu? Kenapa? Kemana kemudian pastor? Kemana jemaat-jemaat mingguan? Kemana bom-bom? Kemana Edis? Kemana RK? Kenapa kalian tidak ke situ? Kasih jawaban kepada mereka. Imam kepala, ente salah. Yang benar, Yesus ini harus kita bunuh. Bukan karena takut kepada dirampasnya bangsa ini oleh orang Roma, bukan. Tetapi karena dosa kita dari Adam. Saya yakinkan orang-orang ini akan diludahi mentah-mentah oleh orang Yahudi. Gak ada cerita itu. Gak ada. Endingnya adalah Yesus ingin dibunuh. Sekarang permasalahannya di mana? Pencipta langit dan bumi yang mengutusnya, ketika ternyata orang-orang Yahudi dan Romawi, orang-orang Yahudi ingin membunuh utusan Tuhan karena takut bangsanya dirampas oleh Roma, apakah pencipta yang mengutusnya begitu indah, tanpa ayah, dengan berbagai macam mukjizat yang dilakukan di tengah-tengah Bani Israel, membiarkan utusannya teraniaya hanya karena keserakahan? Atau yang diterangkan oleh Al-Quran itu yang terjadi? Aku ketika melihat, wahai Nabiku Isa alaihi salam, pengingkaran umatmu, mereka mengingkari, mereka membuat tipu daya, mereka kemudian melakukan sesuatu yang tidak aku sukai. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uk ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru.
Aku mengangkat engkau wahai nabiku setelah kaummu, umatmu melakukan makar tipu daya muslihat ingin membunuhmu. Saudara Kristen, kalau Anda tenangkan saraf-saraf di kepala Anda, duduk tenang sambil ngopi, Anda baca coba Matius 4 atau Matius 1. Matius 4 yang Anda baca coba, atau Lukas 4 yang Anda baca. Duduk pelan-pelan. Iblis datang kemudian kepada Yesus. Apa kata iblis? Hei Yesus, jika engkau ini betul-betul utusan yang maha tinggi. Kalau orang Yahudi bilang anak itu hamba yang diutus atau Mesias atau orang yang diurapi Tuhan, orang pilihan, juru selamat kepada kaum yang diutus kemana dia diutus. Jika engkau adalah anak yang maha tinggi, utusan yang maha tinggi, hamba yang maha tinggi, kekasih yang maha tinggi, orang yang intim kepada yang maha tinggi, maka ada tertulis tentang engkau. Engkau tidak bisa kena bahaya, engkau tidak bisa kena penyakit, engkau tidak bisa kena sengat ular, engkau tidak akan kena racun, engkau tidak akan mati, bahkan sekedar kakimu terantuk kepada batu pun tidak akan diizinkan. Buang dirimu ke bawah, jatuhkan dirimu ke bawah. Jika engkau betul adalah anak Elohim, maka Elohim akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di kakinya, tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis. Apa kata Yesus? Jangan kau mencobai Tuhanmu. Orang Kristen memelintir karena memang dasar ingin menyesatkan, dipelintir seakan-akan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, itu Yesus jangan dicobai. Padahal awalnya sebelum Yesus berkata seperti itu, Yesus, jika engkau anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada firman Tuhan yang berbunyi, aku akan mengutus malaikatku untuk menjaga anakku agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Aku akan mengutus malaikatku. Dan ternyata memang tertulis di dalam Mazmur 91 dari ayat 1 sampai ayat 16, terinci sekali tentang penyelamatan Tuhan terhadap Nabiullah Yesus alaihi salam atau Isa al-Masih. Inilah yang dinubuatkan Nabi Daud di dalam khotbah Petrus nomor 2 dari Kisah Para Rasul 2 dari nomor 28 sampai nomor 40. Khotbah Petrus mengatakan apa di sana? Daud mendapatkan penglihatan bahwa dia akan mendapatkan keturunan yang akan dibangkitkan menjadi Mesias. Jasadnya tidak ditinggalkan di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian, dan dia akan diangkat oleh tangan kanan Elohim alias malaikat. Jadi yang terlanjur kamu salibkan itu derita lu. Allah pencipta langit dan bumi murka kepada kalian, maka yang kau salibkan itu sebagai hukumanmu, dia akan menjadi Tuhan dan Kristus untukmu. Makan itu. Inilah yang terjadi terhadap Kristen hari ini. Kutukan. Sehingga dia mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Jadi Kristen ini menerima hadiah kutukan dari pencipta langit dan bumi. Yang mereka sembah adalah makhluk yang dikutuk. Nabi Isa, Yesus orang suci kawan-kawan. Tidak mungkin beliau teraniaya. Tidak mungkin beliau teraniaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bahkan yang ingin menganiayanya, apa kata Yesus dalam Yohanes 8, 37, 38, 39 sampai nomor 45. Apa kata Yesus? Kamu ingin membunuhku sebab kamu tidak memiliki firmanku di dalam dirimu. Berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus bukan sedang ingin menjalankan firman yang ada di dalam Yesaya, di dalam Mazmur, di dalam kitab Daniel. Tidak, bukan sama sekali, bukan. Tapi karena iblislah yang menjadi bapaknya, sehingga mereka ingin membunuh Yesus, manusia suci tersebut. Ini kawan, jadi Kristen duduk di luar dulu, Islam duduk di luar dulu. Biarkan kejadian ini kita olah, kita bedah dengan pisau akademisi. Kalau kita orang berpendidikan dan orang punya intelektual tinggi, kejadian itu terjadi di Yerusalem, kejadian itu adalah orang-orang Yahudi pelakunya, dan korban di situ adalah Yesus. Sementara pencipta langit dan bumi menyaksikan keadaan itu. Apakah mungkin utusan Tuhan yang maha suci ketika dia mengatakan inilah anakku yang kukasihi,
kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya, dia akan hidup. Barang siapa yang tidak percaya, dia akan mati dalam dosanya. Habis itu dibunuh gitu. Hah? Tidak mungkin. Itu satu kemustahilan. Maka saudara-saudara, sekali lagi saudara Restrum, yang terjadi bukan yang diceramahkan, yang dihotbahkan pendeta karena duit, pulus, bukan. Tapi yang terjadi adalah apa yang diwartakan oleh saksi. Ingat, Yohanes, penulis Yohanes bukan murid Yesus. Akan tetapi kredit plusnya adalah penulis buku Yohanes menerima kesaksian-kesaksian. Baca di dalam Yohanes 21 nomor 24 nomor 25, rupa-rupanya wartawan buku Yohanes menerima kesaksian dari oknum yang kita tidak ketahui, yang menceritakan. Bisa jadi dia tahu, bisa jadi dia melihat, bisa jadi dia benar-benar adalah saksi. Meskipun cerita ini yang ada dalam Yohanes bukanlah firman Tuhan, bukan sabda Yesus, tetapi ingat, ini dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan orang-orang terdahulu. Kalau hari ini adalah pemberitaan wartawan. Pemberitaan wartawan syarat dengan kebenaran, tetapi kebenaran yang dimuat di dalamnya bukan selevel dengan firman Tuhan, bukan selevel dengan sabda Nabi atau sabda Rasul, akan tetapi itu adalah karya ilmiah yang harus kita hargai. Makanya Al-Quran, Islam dalam hal ini dilarang menolak Bible, dilarang juga menerimanya. Berarti ada di tengah-tengah. Kenapa dilarang menerima? Karena bukan firman Tuhan. Kenapa dilarang menolak? Karena itu adalah ilmu. Sekira begitu saudara. Kristen adalah orang yang muncul belakangan dengan pola yang dia buat sendiri, sedangkan ada tertulis di dalam kitab sucinya sendiri, kitab yang dianggapnya suci. Oh ternyata latar belakang terjadinya pembunuhan, pencobaan pembunuhan terhadap Yesus jelas kok ada di situ tertulis. Kenapa harus ngarang? Oh itu sudah dinubuatkan. Kalau itu sudah dinubuatkan, Imam Kayafas akan menghotbahkan. Saudara-saudara, sudah tertulis di kitab kita. Inilah Mesias yang kita tunggu-tunggu untuk datang nebus dosa-dosa kita. Yesus apalagi? Pasti dia lebih tahu. Tapi yang tertulis di sana apa? Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-murid. Kenapa bukan dia yang mempelopori? Wahai Imam Kayafas, wahai imam kepala, wahai orang Farisi, wahai kemudian mahkamah agama, telah tertulis dalam kitab kita tentang aku akan datang dan akan mati nebus dosa kalian. Ayo panggil siapa panitianya, siapa kemudian yang akan menjadi eksekutor, siapa algojo, siapa yang menyiapkan salib, hari apa, di mana kita adakan, siapa panitia, siapa kemudian yang bertugas untuk nangkap saya. Ayo kita siapkan ya, pukul sekian. Baik paman. Itu. Jadi tidak ada upacara-upacara yang menyakitkan, ditampar, diludahi, nggak ada. Seketika ikhlas dan tidak ada teriakan Eli, Eli lama sabaktani. Nggak ada itu, nggak ada. Sudah direncanakan, nggak ada. Sekarang mari kita pukul kecapi, gendang dan kecapi untuk menyambut kematian Tuhan kita. Itu yang harus terjadi, bukan cerita-cerita yang justru bertentangan dengan keadaan yang sesungguhnya. Makanya Al-Quran menolak penyaliban. Seperti itu saudara-saudara. Jadi hari ini peringatan kenaikan Yesus Kristus, ya saya katakan silakan Anda merayakan, itu adalah hak saudara-saudara. Tapi naiknya tidak mengalami kematian terlebih dahulu, akan tapi langsung diangkat oleh pencipta langit dan bumi, karena beliau adalah hamba yang suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Sekira demikian. Saya minum kopi dulu, silakan. Ada tamu, ada Abang Afida di sini. Masya Allah. Ya, lanjut dulu Bang. Ya, silakan Bang Daniel. Waduh, saya tidak bisa. Oke, kita sapa dulu yang lain mungkin ya. Ini ada Bro Admin dari Katolik juga, sama Bang Obert. Silakan dibuka mute-nya. Ini kayaknya kalau tidak salah ini Pak Pendeta Obert ini. Aduh, sorry. Dibuka kembali mute-nya Pak Pendeta Obert. Sabar Bang Daniel, di mute dulu ya. Oh ya, silakan. Nah, Pak Pendeta Obert ini kalau pendeta silakan dibuka kembali mute-nya. Bro Admin, selamat malam. Selamat malam Bang Hos. Iya, sama-sama Kristen ya Bang Obert sama Bro Admin ya.
Betul, saya Kristen Ya. Bang Fandi. Siap. Pak Pendeta apa kabar? Saya enggak pendeta Bang Oh, Fandi. baik, siap. Oke, Bang Afidas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Afidas, selamat bergabung. Masya Allah. Silakan teman-teman Kristen, kalau Pak Pastor Rostrom, Bang Daniel, atau Bro Admin, atau Bang Obert mau tanggapi apa yang dinarasikan oleh Bang Zuma tadi, silakan. Kami kasih ruang untuk teman-teman Kristen. Baik Bang. Silakan. Ada dua tadi menarik yang disampaikan Bang Zuma. Kita berdiri di luar tanpa embel-embel Kristen atau Islam. Jadi itu baik ya melihat yang tertulis. Jadi ada dua tadi yang disampaikan Bang Zuma tentang argumentasi bahwa Yesus itu tidak mati gitu. Pertama dari Matius 16 ketika Petrus berkata dikatakan nyala iblis gitu. Karena Yesus mengajak mari ke Yerusalem. Nah, itu sebagai argumentasi salah satunya bahwa Yesus tidak mati. Tetapi sebenarnya kalau dibaca di nomor 21 dikatakan begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Artinya argumentasi yang disampaikan itu justru terbalik. Justru di sana argumentasinya harusnya Yesus mati. Itu yang pertama. Yang kedua dari Lukas 24. Itu benar bahwa harus digenapi yang tertulis tentang aku, yaitu di kitab Taurat, kitab Musa dan kitab para nabi, bukan di kitabnya seperti kitabnya Paulus gitu ya. Nah, di sana juga argumentasi bahwa Yesus tidak mati. Tetapi kalau dibaca sebenarnya di nomor 46 dikatakan begini. Kalau diikuti tadi yang digenapi itu di nomor 44. Tapi di nomor 46 dikatakan begini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Artinya dari dua perikop yang diambil Bang Zuma, dua-dua justru menyatakan mati, bukan menyatakan tidak mati. Mungkin itu saja. Makasih Bang Fandi. Baik. Silakan, Gurunda. Bang Zuma masih minum selanjutnya. Baik, terima kasih atas materi yang disanggah tadi terkait dengan apa yang saya uraikan. Jadi gini, Al-Quran saya mengatakan ada penyaliban. Ada penyaliban. Penyaliban itu terjadi, pembunuhan pun terjadi. Akan tetapi keadaan itu hanya diserupakan bagi mereka bahwa yang dibunuh itu adalah manusia suci tersebut. Pembunuhan ada. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Pembunuhan itu ada. Makanya tadi di awal saya katakan, Yesus mengatakan, celakalah orang yang menyerahkan aku. Celaka dia. Lalu kemudian saudara membawa Matius 16 tadi. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus kemudian berpaling dan berkata, nyala iblis. Saudara, camkan baik-baik ucapan Yesus. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Berarti kita harus mendudukkan perkara ucapan Yesus ini, bahwa Yesus berserah diri kepada apa yang menjadi ketetapan Allah, bukan ketetapan manusia. Ketetapan manusia, oh Yesus dibawa ke sana, disalib, mati. Tapi ketetapan Tuhan tidak. Ketetapan Tuhan tidak. Bahkan Nabi Abraham ketika ingin menyembelih anak tunggalnya, ketetapan Tuhannya apa? Seketika itu juga berubah, anaknya diselamatkan menjadi hewan. Apalagi kalau cuma masalah kayak begini. Tidak ada yang sulit bagi Allah
Ketika Yesus kemudian ingin ditangkap, kemudian Allah merubah keadaan, maka itulah yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau kodrat manusia berpikir, orang ditebas lehernya mati. Tapi kalau Tuhan mengatakan tidak, maka tidak. Maka Yesus menyandarkan dirinya kepada Tuhan. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yesus tadi di awal, ketika saudara saya membenarkan Lukas 24:44, harus tergenapi semua perkataan yang tertulis tentang aku di kitab para nabi dan kitab Mazmur. Kitab para nabi, Amsal 21:18. Orang fasik menggantikan orang jahat. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Saya bacakan dalil supaya kita paham bahwasanya apa yang diterangkan kemudian di dalam ucapan Yesus bahwa harus tergenapi semua apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab para nabi. Kita tengok di Amsal 11, coba. Saya ambil dari data nomor 6-nya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang pengkhianat gagal pada kematiannya, dan harapan orang yang jahat menjadi sia-sia. Nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang pengkhianat atau fasik menggantikannya. Ini Adinda, nomor 8 ada kata fasik di sana. Coba buka Amsal 17 nomor 23. Mohon izin. Fasik adalah Fasik adalah orang menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Orang fasik adalah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas atau Yesus? Nah, Yudas. Kembali kepada data tadi, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Yesus yang harus kita jadikan sandaran, kan? Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab para nabi. Bukan kitab Roma, Galatia, bukan. Tapi harus kembali kepada kitab tanah, kata Yesus. Itulah yang harus terjadi. Makanya dikatakan oleh Yesus, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Allah memikirkan, aku akan menyelamatkan orang benarku, dan orang fasik akan aku jadikan sebagai penggantinya. Maka Al-Quran mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbihalahum. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, ketika Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham, di situ dikatakan apa? Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan dia telah mati, sedangkan Paulus mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham. Yang bikin rancu kemudian munculnya pemberitaan dari Markus 16 nomor 12. Saya rasa saudara Kristen ini orang terpelajar Bible, tolong nanti bantu saya untuk mencari jawabannya. Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada dua orang dari mereka dalam rupa yang lain. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, Markus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dari mana Markus tahu kalau yang nampak 40 hari ini adalah Yesus dalam rupa yang lain? Kalau misalnya maaf nih, kalau Anda lihat di dalam Markus 5 nomor 5, ada orang yang kerasukan setan. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18 ada juga orang kerasukan setan, di mana orang itu berbicara bukan atas dirinya tapi berbicara atas setan yang ada di dalam dirinya. Bagaimana kalau misalnya Yesus yang nampak dalam rupa lain itu ternyata adalah setan yang masuk ke dalam diri Yudas yang bangkit pada hari ketiga?
Karena Markus mengatakan, ini Yesus. Kalau orang yang keluar dari kubur ini, wujudnya rupa lain, dan mulutnya mengatakan, aku Yesus, bisa nggak iblis melakukan itu? Bisa. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, satu hal sebelum diambil alih oleh teman-teman, saya ingin menitip sebuah data di dalam Bible. Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Ini sejenak sebelum terangkat ke langit. Berarti bukan lagi dia yang datang kepada Paulus. Bukan lagi yang datang kepada Ananias. Bukan lagi di Pulau Patmos. Karena dia mengatakan, tidak banyak lagi waktu aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan dia si iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti upaya si iblis berkhianat itu sia-sia. Upaya imam kepala mahkamah agama orang Farisi melakukan kesaksian-kesaksian palsu itu sia-sia. Karena Yesus sendiri mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Terakhir, titipan saya yang terakhir, Yohanes 12 nomor 31. Boleh nanti dibaca satu perikop, kalau keberatan satu ayat saya yang ambil. Lihat dalam Yohanes 12:31 apa kata Yesus? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblis ini dilemparkan keluar dari mana? Kalau keluar dari surga, sudah terjadi pada zaman Adam. Satu-satunya tempat keluar, lihat di dalam 2 Petrus 1 atau 2 nomor 4, malaikat-malaikat yang adalah pemberontak dilemparkan masuk ke dalam kubur. Dan lihat di dalam Yesaya 14 nomor 15, sebelumnya nomor 12, baca 13, 14, 15, ketika iblis ingin naik ke langit menyamai Tuhan, dia bermimpi untuk naik ke awan untuk menyamai Tuhan. Kemudian, tapi apa kata Tuhan? Sebaliknya, ke dalam kubur aku lemparkan engkau. Nah, ini maksudnya dilemparkan dari mana ini si iblis? Ketika kemudian Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak diberikan satu tanda apapun selain anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Ini, jadi dilemparkan keluar pada hari ketiga itu siapa? Kata Yesus, iblis. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Makanya, saudara-saudara Kristen, kita harus mengakui, Paulus sendiri begini, mohon maaf nih, terakhir lagi. Paulus sendiri mengakui bahwasanya ada Yesus lain yang berbeda dengan Yesus yang Paulus ajarkan. Itu diterangkan di dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Subhanallah. Yesus sendiri mengatakan ada Injil lain, ada kemudian Yesus lain yang datang selain daripada Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mana Yesus yang lain itu? Yesus sendiri juga mengatakan, waspadalah kepada Yesus lain. Jadi Paulus mengatakan ada Yesus lain, Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Berarti ada dua Yesus. Sekarang tolak ukurnya 30 menit, 30 detik terakhir. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu Tuhan Yesus? Bukankah kami bermujizat pakai namamu Tuhan Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu Tuhan Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku Yesus tidak mengenal kalian. Berarti pendeta yang mengusir setan, bermujizat di gereja-gereja itu dan berhasil, itu memanggil Yesus yang mana? Ternyata Yesus yang asli tidak mengenal mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Berarti memang ada di dalam Kristen ada dua Kristus, ada dua Yesus. Di dalam Al-Quran ada penyaliban, bukan Nabi Isa yang disalibkan, tapi oknum yang lain. Saya kira begitu, saudara-saudara. Kalau masih ada yang ingin dipertanyakan, silakan nanti saya tanggapi. Diambil alih dulu, Dinda host. Siapkan dah. Bang Bro Admin mau ditanggapi? Nyambung.
Nah, nyambung kan? Nih mau nyambung. Klik centang. Oh, silakan. Iya, kebetulan lagi bahas Yesus sama Nabi Isa, jadi ikut nyambung ya Bang ya. Nah tadi Bang Zuma kalau memang mau bicara tentang nubuatan, langsung saja ayat yang dikutip oleh Yesus, jangan yang Amsal. Amsal itu nggak dikutip. Kalau yang dikutip oleh Yesus langsung itu ada yang berbunyi Eli Eli lama sabachthani, merujuk kepada Mazmur. Dan di dalam Mazmur juga itu sudah digenapi karena cerita-cerita berikutnya di Mazmur 22:7-8 misalnya dikatakan di situ semua orang yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibir, menggelengkan kepala. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang membebaskannya. Itu digenapi di dalam Matius, di dalam Matius 27:39-43 ya. Orang-orang yang lewat mengejek Yesus pada waktu disalib. Dan imam-imam kepala berkata, ia menyerahkan diri kepada Allah, biarlah Allah yang menyelamatkan dia. Jadi kalau memang mau bicara nubuatan, langsung ke teks yang dikutip oleh Yesus. Dan itu sudah terbukti, bukan orang lain yang menggantikan Yesus, nggak ada cerita itu. Itu cerita di luar kekristenan atau di luar Alkitab. Kalau kita bicara prinsip ya itu pemalsuan. Karena tidak sama dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Dalam prinsip orang Kristen berarti cerita itu cerita bohong. Begitu Bang Sumadan. Kalau memang mau bicara nubuatan ya diteruskan aja di Mazmur itu. Ada juga di Mazmur berikutnya misalnya 2:16. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu juga digenapi dalam peristiwa salib. Karena waktu disalib, Yesus dipaku di tangannya dan di kakinya. Secara harafiah sekali itu menggenapi Mazmur 22 yang nomor 16. Mereka menusuk tangan dan kaki. Jadi tentang penggenapan orang Kristen, kita nggak ada keraguan-keraguan, nggak ada kebingungan. Apalagi kebingungan tentang tokohnya yang disalib Yesus atau bukan, kita nggak dalam posisi itu. Kalau ada orang lain misalnya kebingungan yang disalib itu Yudas atau bukan, atau murid yang setia, atau orang lain, atau cerita yang diserupakan, itu bukan urusan orang Kristen. Itu cerita yang berbeda atau mungkin ya namanya penyesatan berita lah begitu. Kemudian lagi tadi tentang penampakan ya, yang sesudah itu yang di dalam Markus 16:12 bahwa ada orang yang atau murid tidak